Resmi Bapak Ibu bahwa seleksi di 2022 ini tetap ada yang namanya seleksi akademik Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah seleksi administrasi lulus atau berkas sudah disetujui, langkah berikutnya adalah tentang seleksi akademik. Nah, jika kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, untuk seleksi akademik ini ya Bapak Ibu, bisa kita lihat dari kisi-kisi soal ujian untuk PPG-nya. Ada subtes potensi akademik. Bapak Ibu sekalian ya, perhatikan baik-baik. Untuk subtes potensi akademik ini atau TPA ya, tes potensi akademik ini ada kecakapan atau kompetensi yang mana Bapak Ibu juga harus memahami ada kompetensi verbal. Pada kompetensi verbal ini ada subkompetensi hubungan kata, kemudian ada indikator esensialnya ya. Indikator esensialnya ini lebih spesifik kepada bagian-bagian utama yang nanti Bapak Ibu harus setidaknya menguasai, karena ini pasti akan keluar dalam soal-soal ujiannya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk tes potensi akademik ini selain dari verbal ini, Bapak Ibu juga bisa melihat di sini ya. Jadi verbal ini sendiri ada 3, ada hubungan kata, analitis, logis. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan indikator esensialnya. Bapak Ibu nanti bisa membaca secara detail sendiri ya. Nah, di sini saya ingin menunjukkan secara sepintas saja Bapak Ibu untuk gambaran. Bapak Ibu setidaknya untuk belajar bisa sesuai rambu-rambu yang ada ya. Kemudian ada numerik Bapak Ibu ya, numerik kecakapan numerik ya, ada yang deret ini. Nah, kemudian ada aritmatika Bapak Ibu sekalian. Dan di sini indikator esensialnya juga langsung diurutkan ya, untuk poin 6 sampai 9 itu pada numerik. Dan kita lihat di sini juga masih ada Bapak Ibu ya sampai 12. Kemudian ada figural ya, figural ini berkaitan dengan bentuk-bentuk ya Bapak Ibu, bentuk-bentuk yang biasanya ada gambar-gambar suruh mengurutkan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini bisa kita lihat dapat menentukan gambar untuk mengisi kotak kosong ya. Nah, jadi ini seperti tes potensi akademik seperti kalau CPNS ya, tes intelijensi umum itu ya, TIU ya. Nah, jadi ya hampir mirip-mirip lah. Jadi Bapak Ibu tetap harus mempersiapkan lebih ya. Dan di samping itu juga ada kompetensi verbal Bapak Ibu, hubungan kata ya. Pada hubungan kata atau verbal ini yang lebih mengarah ke kecakapan ke bahasa Indonesia begitu ya. Nah, ini menentukan kata ya, kesamaan kata, sinonim ya, biasanya seperti itu ya. Kemudian analogis ya, ada pernyataan-pernyataan misalkan pohon, pisang, kemudian ada kata-kata lagi apa gitu ya. Itu Bapak Ibu. Dan yang berikut untuk subtes berikutnya ya, kita lihat tadi pertama subtes potensi akademik, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kemudian subtes pedagogik Bapak Ibu. Untuk subtes pedagogik ini tentu sesuai dengan tugas Bapak Ibu guru dalam kecakapan atau kemampuan teknik-teknik mengajar sebagai guru, mulai dari perencanaan pembelajaran ya. Kemudian untuk subkompetensinya merumuskan indikator, kemudian materi ya. Dan yang berikut indikator esensialnya Bapak Ibu bisa mencermati juga ya. Jadi ini berkaitan dengan kemampuan atau kompetensi pedagogi guru ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini juga diujikan. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa kecakapan pedagogik ini semua pelajaran atau semua prodi PPG ya masih berkaitan Bapak Ibu ya, masih berhubungan. Bisa kita lihat di sini. Kalau merencanakan pembelajaran ya, ini pasti semuanya sama Bapak Ibu ya, semua guru. Kemudian melaksanakan pembelajaran, menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Dan dilanjut ya, hanya itu Bapak Ibu ya untuk kisi-kisi dari tes atau kompetensi pedagogi. Jadi kompetensinya ada 3, mulai dari merencanakan, melaksanakan dan menilai ya. Jadi ada 3 komponen penting ini sesuai dengan kompetensi atau indikator esensialnya, tinggal Bapak Ibu jabarkan ya. Dan ini saya sangat yakin Bapak Ibu juga secara tidak sadar sebenarnya sudah mengalami atau melalui masa-masa
hal-hal yang ini sering kita jumpai di kehidupan kita sebagai pendidik. Kita lihat saja di sini indikator esensial di sini, misalkan RPP ya, ini tentu Bapak Ibu untuk RPP ini kan pasti setiap hari atau sudah sering berkecimpung di dunia RPP itu Bapak dan Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, selain untuk kompetensi pedagogik ya, jadi tadi ada pertama tes potensi akademik ya, kemudian kedua tes pedagogik, dan yang berikut Bapak Ibu akan lebih spesifik yang ke kompetensi profesional. Kita bisa lihat di sini Bapak dan Ibu sekalian, untuk kompetensi profesionalnya ini Bapak Ibu bisa melihat di sini cukup luas juga ya. Ada misalkan guru kelas TK, ini ada kompetensi intinya apa, kemudian kompetensi mapel atau keahliannya apa, dan indikator esensialnya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk TK. Kemudian TK ini saja ada beberapa kompetensi inti yang cukup banyak ya Bapak Ibu. Ada, wah ini cukup banyak sekali Bapak Ibu ya. Nah, ada 69 ya, sampai 69 ini Bapak Ibu bisa nanti dibaca-baca, dicermati ya, contoh-contoh setidaknya bisa menjadi sebuah referensi Bapak Ibu untuk mempersiapkan PPG 2022 ini. Dan berikut ada guru kelas SD Bapak Ibu ya, sama di sini kalau SD kita lihat ini ya cukup banyak, 69 juga Bapak Ibu ya. Nah, di sini hanya yang membedakan Bapak dan Ibu sekalian di sini adalah di kompetensi pada ini Bapak Ibu ya, kompetensi mapel atau keahliannya. Jadi setiap mapel atau setiap prodi yang akan Bapak Ibu tuju, prodi PPG, itu akan memiliki kompetensi mapel dan indikator esensial yang berbeda-beda Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sesuai dengan kompetensi atau materi yang akan Bapak Ibu guru ajarkan atau Bapak Ibu guru akan pelajari nanti ketika menjadi mahasiswa PPG ya Bapak Ibu. Dan setidaknya sekali lagi ini bisa menjadi gambaran atau kisi-kisi pada Bapak Ibu sekalian, misalkan akan belajar jadi tidak ragu, jadi sudah jelas oh poin-poinnya itu. Kemudian di sini kita lanjut IPA dan seterusnya. Di sini ada hampir semua mata pelajaran Bapak Ibu ya, ada di sini ya. Kalau kita coba cek misalkan PJOK misalkan. Nah, misalkan untuk PJOK ini juga ada Bapak Ibu ya. Ada semuanya di sini, tinggal Bapak dan Ibu fokus. Kalau kompetensi profesionalnya ini Bapak Ibu bisa fokus kepada kompetensi mapel keahlian dan indikator esensial. Ya, jadi kompetensi mapelnya apa, esensialnya apa. Di sini setidaknya Bapak Ibu selain belajar soal-soal bisa mencermati untuk indikator esensialnya ini ya Bapak dan Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu juga harus pahami bahwa Bapak Ibu sekalian, untuk seleksi akademik itu tentu bagi Bapak Ibu yang sudah berkasnya disetujui ini ya, yang ditolak otomatis Bapak Ibu tidak bisa lanjut ke tahapan berikut itu. Dan untuk seleksi akademik ini masih pada tahapan yang kedua Bapak Ibu ya. Jadi tahapan Bapak Ibu untuk PPG 2022 ini masih ada tahap 3, 4, 5 hingga 10 ini. Dan tentu kami Schoolpedia selalu mendoakan agar Bapak Ibu bisa sampai tahap 10 ini dan menjadi guru profesional. Amin. Jadi jangan sampai ketinggalan update terbaru dari Schoolpedia dengan cara pencet tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasinya, karena saya akan berusaha menyajikan info-info khususnya bagi Bapak Ibu guru, apalagi yang sedang mempersiapkan PPG ini Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, di sini juga kemarin saya sudah sampaikan berkaitan dengan PPG ini atau memperoleh sertifikat pendidik ini ya. Saya sudah sampaikan di video sebelumnya, itu juga kaitannya di sini ada Permendikbud nomor 38 tahun 2020 ya. Jadi ada seleksi administrasi dan seleksi kemampuan akademik jelas ya. Dan Bapak Ibu untuk gambaran seleksi tesnya ada materi profesional pedagogik ya, potensi akademik dan wawancara Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu tentu akan dilaksanakan di daerah masing-masing sesuai dengan keadaan dan tidak menutup kemungkinan daring seperti yang saya jelaskan di periode sebelumnya. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah siap untuk mengikuti seleksi akademik? Nah, dan perlu ya saya disclaimer dulu Bapak Ibu sekalian bahwa
kisi-kisi yang beredar dimanapun itu Bapak Ibu sekalian ya, harus Bapak Ibu pahami ya, kisi-kisi yang beredar itu selama ini baik di kanal-kanal YouTube atau yang lainnya itu merupakan kisi-kisi yang ada di 2018 lalu ketika ada seleksi atau pretest Bapak Ibu. Nah Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada salahnya jika Bapak Ibu menggunakan berkas ini untuk belajar, karena pasti ya mirip-mirip lah, walaupun berbeda pasti tidak jauh Bapak Ibu, saya sangat yakin. Jadi walaupun ini tidak update ya 2018, tapi sambil menunggu Bapak Ibu untuk rilis yang terbaru, tidak ada salahnya ini Bapak Ibu. Nah di periode 2018 lalu juga ada penjaringan bakat dan minat juga Bapak Ibu ya. Nah untuk bakat minat ini ada subkompetensi bakat minat dan juga ada indikator esensialnya, dan ini juga sudah tercakup seperti pada tes potensi akademik ya Bapak Ibu. Nah di sini untuk bakat minat ini kalau kita lihat di CPNS itu seperti tes karakteristik pribadi TKP ya. Jadi ini lebih ke karakter berkis kritis, kreatif, kemudian motivasi, sahabat ya, terbuka, perubahan ya, sikap positif dan lain sebagainya. Ini lebih kepada karakter Bapak Ibu. Jadi tidak akan masalah. Jadi sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu ya, jangan panik. Yang beredar ya dimanapun di kanal-kanal YouTube ya Bapak Ibu, itu belum sepenuhnya benar untuk yang 2022, hanya masih menggunakan yang sudah-sudah masa lalu. Dan tidak menutup kemungkinan nanti di 2022 ini akan ada kisi-kisi baru. Sekali lagi tidak ada salahnya juga Bapak Ibu mempelajari kisi-kisi di 2018 ini. Jika info saya bermanfaat, silahkan di like, share, subscribe juga untuk update terbaru. Dan bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti kegiatan pendampingan ya atau bimbingan belajar yang kita akan bisa coba bedah tahap demi tahap ya, subkompetensi bakat minat, kemudian tes kompetensinya apa ya, figural, verbal hingga pedagogik ya, silahkan bisa sampaikan di kolom komentar, karena misalkan nanti Bapak Ibu banyak yang bersemangat, kami akan usahakan menggandeng atau menyajikan soal-soal untuk menjadi bahan belajar Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa Bapak Ibu.